Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro Dada Raisa. Saya dari kelas K3 jurusan manajemen. Jadi di video ini saya ingin menjelaskan tentang tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Sebagai seorang khalifah, apa yang dilakukan tidak boleh hanya untuk kepentingan diri pribadi dan tidak hanya bertanggung jawab pada diri sendiri saja. Oleh karena itu, semua yang dilakukan harus untuk kebersamaan secara umat manusia dan hamba Allah, serta pertanggungjawabnya pada 3 instansi, yaitu yang pertama bertanggung jawab pada diri sendiri, yang kedua pertanggungjawaban pada masyarakat, yang ketiga pertanggungjawaban pada Allah. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Makna yang esensial dari kata abd atau hamba adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan hanya layak diberikan kepada Allah, yang dicerminkan dalam ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan pada kebenaran dan keadilan. Sebagai hamba, tugas utama manusia adalah mengabdi atau beribadah kepada Sang Kholik, menaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan hubungan seorang hamba atau budak dengan si tuannya. Hamba harus senantiasa patuh, tunduk, dan taat atas segala perintah tuannya. Demikianlah karena posisi sebagai abid, kewajiban manusia di bumi ini adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas sepenuh hati. Tanggung jawab Abdullah terhadap dirinya adalah memelihara iman yang dimiliki dan bersifat fluktuatif atau naik turun, yang dalam istilah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan yazibu wayan kusu, atau terkadang bertambah atau menguat dan terkadang berkurang atau melemah. Seorang hamba Allah juga mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga merupakan lanjutan dari tanggung jawab terhadap diri sendiri, karena memelihara diri sendiri berkaitan dengan perintah memelihara iman keluarga. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran dinyatakan dengan ku anfusakum wa ahlikum naaron, jagalah dirimu dan keluargamu dengan iman dari neraka. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif, yang memungkinkan dirinya mengelola dan mendayagunakan apa yang ada di muka bumi untuk kepentingan hidupnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Kekuasaan manusia sebagai khalifah Allah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh diwakilinya, yaitu hukum-hukum Tuhan baik yang tertulis dalam kitab suci atau Al-Quran maupun yang tersirat dalam kandungan pada setiap gejala alam semesta atau Al-Kaun. Seorang wakil yang melanggar batas ketentuan yang diwakili adalah wakil yang mengingkari kedudukan dan peranannya serta mengkhianati kepercayaan yang diwakilinya. Oleh karena itu, dia diminta pertanggungjawaban terhadap penggunaan kewenangannya di hadapan yang diwakilinya, sebagai firman Allah dalam surat Fatir ayat 39, yang artinya,
Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. Ketika memerankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, ada dua peranan penting yang diamanahkan dan dilaksanakan manusia sampai hari kiamat. Yang pertama, memakmurkan bumi, yaitu dengan mengeksploitasi alam dengan sebaik-baiknya, dengan adil dan merata, dengan tetap menjaga kekayaan agar tidak punah, supaya generasi berikutnya dapat melanjutkan eksploitasi itu. Yang kedua, memelihara bumi dari upaya-upaya perusakan yang datang dari pihak manapun. Melihat bumi dalam arti luas termasuk juga memelihara akidah dan akhlak manusianya sebagai sumber daya manusia. Memelihara dari kebiasaan jahiliyah, yaitu merusak dan menghancurkan alam demi kepentingan sesaat. Karena sumber daya manusia yang rusak akan sangat potensial merusak alam. Oleh karena itu, hal semacam itu perlu dihindari. Dua peran yang dipegang manusia di muka bumi sebagai khalifah dan abdun merupakan keterpaduan tugas dan tanggung jawab yang melahirkan dinamika hidup yang syarat dengan kreativitas dan amalia yang selalu berpihak pada nilai-nilai kebenaran. Dua sisi tugas dan tanggung jawab ini tertata dalam diri setiap muslim sedemikian rupa. Apabila terjadi ketidakseimbangan, maka akan lahir sifat-sifat tertentu yang menyebabkan derajat manusia meluncur jatuh ke tingkat yang paling rendah. Seperti firman Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Peran seorang khalifah di muka bumi diantaranya adalah memutuskan perkara yang diperselisihkan di antara manusia, memutuskan persengketaan mereka, menolong orang-orang yang teraniaya dari perlakuan sewenang-wenang, orang-orang yang zalim dari kalangan mereka, menegakkan hukum-hukum had, dan memperingatkan mereka dari perbuatan-perbuatan keji, serta hal-hal lainnya yang terpenting dapat ditegakkan kecuali dengan adanya seorang khalifah. Manusia sebagai perannya di muka bumi yang harus mentaati perintah Allah meskipun dengan keadaan yang mutlak tanpa memandang status manusia, karena Allah adalah Maha Pemurah bagi setiap hambanya. Khalifah dalam setiap mengemban perannya, jika tidak mentaati perintah Allah, maka dia berkuasa pula untuk memusnahkan mereka.